Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari Rumah Terapi Abdurrahman Andi ingin membagikan video ya, terapi kesehatan tentunya. Ya, sekarang ini kita akan memposting atau menerapi teman kita yang mengalami kekakuan otot di bagian punggung ya, sehingga punggungnya terasa berat atau sering capek. Sekarang cara penanganannya adalah sebagaimana yang ada di video, yaitu kita berikan dulu minyak ya, agar ketika pemijatan nanti tidak menyakiti pasien kita, yaitu ya kita ratakan minyak di bagian punggung, kemudian baru kita jangan lupa ya, kita baca dulu bismillah dan mulai memijatnya dengan metode totok punggung ya, dengan metode totok punggung ya. Kita mulai dari bagian ginjal ya, dan cara mengetahui mana bagian ginjal bisa kita sejajarkan sikunya dengan pinggang ya, kita turunkan sikunya, kemudian kita tarik garis ke depan ya di akhir siku ya, dan itulah bagian ginjal ya. Totok punggung ini teman-teman semua ya, sangat efisien ya untuk mengetahui sumbatan-sumbatan yang ada di sekitar punggung ya, dan juga untuk mengetahui sumbatan-sumbatan lainnya ya, sehingga ada sumbatan itu membuat otot punggung kita menjadi kaku dan bisa-bisa membuat ruang gerak kita terbatas ya. Dan tentunya dengan mentotok punggung bisa merelaksasi dan mengendorkan otot-otot yang kaku tersebut, sehingga peredaran darah kembali lancar dan otot-ototnya pun sudah mengendor ya. Kemudian darah pun mengalir dengan baik ke kepala ya. Dan kebiasaannya jika darah tidak normal, tidak lancar jalan mengalir ke arah ke kepala ya, atau tidak lancar kembali ke arah jantung, biasanya orang ini akan mengalami sakit kepala, pusing, tengkuknya jadi kaku ya, sehingga susah digerakkan. Dengan kita lakukan metode totok punggung ini ya, mudah-mudahan dengan izin Allah berikan kesembuhan ya, Allah lancarkan kembali peredaran darahnya ya, sehingga bisa mengurangi dan bahkan sembuh dari sakit kepala atau kekakuan leher yang diderita oleh pasien. Nah ya, caranya kita goyang-goyang seperti itu ya, seperti yang ada di video. Kita goyang-goyang ya, kita getarkan ya, sampai kendor ya, dan ini akan terasa nikmat oleh pasien dan tidak menyakitinya. Coba ini pasiennya udah mulai rileks ya, dan sampai ketiduran, bahkan kita pijit seperti ini ya, seperti di Nina boboin ya oleh orang tua. Nah, seperti di Nina boboin ya. Ini kita lakukan sampai otot-ototnya rilis ya atau kendor. Nah, ini bagian pinggang kita pijat juga, karena biasanya juga karena kaku ototnya, bagian pinggang juga akan terasa sakit atau tidak nyaman, berat digerakkan ya.
teman kita ini sudah merasakan nikmatnya, dan ini juga terapi beliau yang kedua ya, setelah 3 bulan berlalu ya, beliau minta diterapi kembali ya. Dan setelah di pijat seperti ini ya, ditutup punggung seperti ini ya, itu biasanya kita sarankan untuk dibekam, dan alhamdulillah pasien ini mau dibekam, dan juga nanti setelah ini akan kita bekam. Tentunya teman-teman semua ketika pijat ya dihindari dulu kena kipas secara langsung, karena resiko untuk masuk angin itu besar ya, karena pori-pori yang sedang kita rilis ya terbuka ya, ya capek juga ya, namanya kita pijat ya otot punggung ya, sedikit demi sedikit kita urai ya ototnya ya, dengan satu jari. Tapi kalau pasiennya merasa kesakitan dipijat otot punggung dengan menggunakan satu jari, itu jari telunjuk yang ditimpa oleh jari tengah, maka bisa kita gunakan, kita renggangkan jari kita dengan 3 jari, meringankan ya. Namun tentunya dengan satu jari ya, dengan jari tengah yang menimpa jari telunjuk agar ada kekuatannya, maka ini lebih maksimal untuk memecah darah-darah yang membeku atau sumbatan-sumbatan yang membeku ya. Ya sebenarnya pembekuan darah itu disebabkan karena darah itu sendiri yang sudah kotor, yang tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga dia menumpuk di otot ya, dan membuat sumbatan. Cara menghilangkan sumbatan dari darah tersebut, aliran darah tersebut ya, kita urai lagi dengan totok punggung, kemudian kita lanjut dengan bekam. Nah sekarang kita totok punggungnya. Nah, tentunya ini teman-teman semua, ini jika parah sumbatannya akan nampak bekasnya seperti lubang ya, dan nampak lama lubang tersebut kembali ke seperti semula jika itu parah. Jika hanya sekedar sumbatan biasa, maka biasanya ketika kita totok seperti ini ya, dia akan kembali seperti semula. Nah ini pasien kita ini sumbatannya sedang ya, sedang ada bekasnya nampaknya. Nah, kenapa ini terjadi? Ya bisa jadi kita kurang nutrisi, makan sayur-sayuran ya, mungkin juga makan buah kurang ya, bisa jadi seperti itu. Dan juga kurangnya kita berolahraga ya, kurang olahraga. Nah, kemudian banyak faktor-faktor lainnya ya yang membuat tubuh kita rentan mengalami kekakuan seperti ini. Nah, kemudian kita gerus ya, kita gerus ya, agar lebih maksimal ya aliran darahnya sampai selesai ya. Nah, kemudian lihat bekasnya. Nah, ini sedang ya, karena ada yang kita dapati tubuh pasien yang mengalami kekakuan yang sangat besar itu
lubangnya sampai dalam ya, sehingga di pinggir-pinggir lubang itu seperti sarang lebah ya, sarang lebah ya. Ini kekakuannya hanya sedang, tapi juga ini berdampak kepada tubuh kita jika tidak dirilis, dan jika kita biarkan akan berdampak seperti ya, ya, ya kita susah untuk beraktivitas ya. Nah, ini sedang itu pun masih nampak ini di bagian uh, limpa ya, bagian limpa. Jadi biasanya orang yang lemah limpanya akan gampang imunitasnya menurun. Nah, sekarang kita mulai proses pembakaman ya kawan-kawan, teman-teman semua ya. Sebelum kita mulai penyedotan, kita bekam luncur dulu ya, supaya aliran darah semakin lancar dan mudah kita sedot darah-darah yang statis di kulitnya. Jadi pembakaman ini adalah mengeluarkan darah-darah yang statis atau darah-darah yang tidak berfungsi lagi ya, darah-darah kotor keluar dari kulit. Darah ini terjadi karena tidak maksimalnya fungsi ginjal ya dalam membuang racun-racun yang ada di darah, sehingga ya darah ya, ketika ginjal tidak maksimal bekerja, maka darah-darah tersebut ya, bisa berada di dua tempat ya, kolesterol atau ke asam urat, biasanya seperti itu ya. Ini berapa lama kita lakukan bekam luncur ini? Kita lakukan kurang lebih ya 3 menit atau sampai 5 menit ya, karena tadinya setelah dipijat totok punggung itu ada gerakan lagi, cuman tidak kita masukkan ke dalam video ya, tidak terekam ya, ada gerakan lagi. Nah sekarang mulailah kita sedot ya. Kita mulai dari titik 72 penyakit atau yang disebut juga dengan orang bekam tahu lah itu ya, kahil ya, kemudian katifain ya, kemudian ala zahar semuanya sampai ke pinggang. Pembakaman ini tentunya juga khasiatnya banyak. Di samping mengeluarkan darah kotor, dia juga membuat tubuh kita rileks ya. Ini pasien kita ini ya, merasakan tubuhnya sangat nyaman dan tidur enak ya, tidur enak. Nah ini kita bekam bagian skapula ya, karena bagian biasanya angin di situ banyak, sehingga kalau ketika kita pijat terasa nyeri di situ. Nah, ini kita bagian limpa ya, ini bagian lambung ya, ini bagian lambung kita sedot karena juga ada masalah dengan lambung, asam lambung semuanya walaupun hanya sedikit. Nah ini bagian ginjal ya, ini bagian ginjal. Bagian ginjal. Terus ini bagian usus besar ya, dekat pinggang ya, usus besar. Nah ini kita biarkan sampai 5 menit ya, sampai 5 menit nah, sambil menunggu ya. Ini kita hitung ya, ada 17 kurang lebih ya titik. Nah, sambil menunggu kita siapkan alatnya ya, kita pasang pisaunya
atau saya kebetulan ini bukan pakai pisau tapi pakai jarum ya. Kita pasang. Oke, cara masangnya gampang sekali ya. Kawan-kawan yang seprofesi insya Allah sudah paham dan bahkan lebih mahir daripada saya. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini, jika bermanfaat silakan di like, komen atau di share atau dibagikan kepada teman-teman saudara-saudara yang membutuhkan terapi, bisa mendatangi tempat kami atau kami yang ke rumah. Alamat kami ada di Rumbai, Sumatera bagian tengah, Riau. Nah, ini kita pakai minyak sinergi setelah pembakaman nanti. Nah, setelah pembakaman selesai kita akan pakai minyak sinergi, kita oleskan di sana pada lukanya agar cepat memproses penutupan bagian yang kita lukai tadi. Nah, kita siapkan plastiknya ya, 2 ya. Yang satu untuk tempat darah, yang satu lagi tempat cup yang sudah dipakai agar tidak bercampur dengan cup yang belum dipakai. Nah, dan juga ini setelah pemakaman ya, kita cuci, kita rendam dengan air panas yang mendidih, kemudian kita campur dengan klorin agar kembali steril ya. Atau kalau punya alat penyeteril cup ya, itu lebih bagus ya. Kebetulan kita belum punya. Jadi kita cukup rebus atau rendam ya, direbus dengan air yang mendidih campur dengan klorin ya, ya insya Allah bakterinya hilang insya Allah dengan izin Allah. Nah, sekarang kita mulai penusukan. Ya, berapa jumlahnya? 33 atau lebih ya, atau lebih, nggak apa-apa. Kita sedot kembali, kita tunggu reaksinya. Dan tentunya ini ya, ini di bagian pundak sedikit keluar darahnya karena bagian tersebut ya ditutupi oleh lemak ya, sehingga keluar darahnya sedikit. Lemak itu sendiri bisa kita buang ya dengan rutin berbekam dan juga rutin berolahraga. Oh iya, teman-teman semua, manfaat bekam ini sangat banyak sekali ya. Di samping memperlancar peredaran darah, dia juga bisa memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita insya Allah, membuat tubuh kita rileks, ringan ya, nyaman. Nah, ini kita sedang berada di ruangan ya, jadi terdengar suara kajian. Ya, semakin mantap. Nah, ini sudah mulai banyak keluar darahnya, bisa teman-teman perhatikan ya, banyak. Ini bagian ginjal sampai ke bagian tensi ya, darahnya banyak ya, darahnya banyak. Ini bertanda sumbatan di area tersebut ya banyak, karena yang kita telah totok tadi. Nah, sekarang kita sampai ke proses pembersihan darah ya, pembersihan darah. Nah, kita mulai dari tempat yang kita mulai pertama, pembekaman penyedotan bagian ketiga ini.
ya. Kita tusuk lagi karena di sini ya seperti masih ada darah, karena ketutup, darahnya nggak keluar semua, ketutup dengan lemak ya. Jadi kita sedot kembali. Nah, kita bersihkan lagi. Ya, ini bagian kahil ya. Ini titik 72 penyakit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin berbekam, bagian ini harus ada ya, harus diikut sertakan dalam pembekaman. Nah, kita tusuk lagi sebenarnya ya, ini bagian ya, tebal ya, lemaknya sangat tebal di sini. Kita tusuk kembali. Nah, kita sedot dengan 2 kali sedotan atau 3 kali, atau disesuaikan ya, disesuaikan dengan kekuatan pasien ya. Ini kita hanya gunakan dua kali, 2,5 sedot ya, agar tidak terlalu menyakiti pasien. Dan jangan lupa ketika dibekam ya, kita biasakan selalu ajak berkomunikasi dengan pasien agar kita tahu keadaannya, karena kalau ketiduran kita nggak tahu keadaannya, lemas atau gimana gitu. Alhamdulillah ini pasiennya kita biarkan tidur karena di terapi yang pertama sudah kita ketahui pasalnya pasien ini kuat, dan sekarang di terapi kedua kali ya beliau juga ya, kuat ya, sehingga beliau terlihat darahnya, sehingga terkadang saya biarkan dia istirahat ya, tidur, karena rileks badannya ketika dibekam. Nah, dan biasakan juga ditanya setiap kali sedotan setiap disedot menggunakan cup sakit apa enggak. Kalau sakit kita kurangi tekanan tarikan cupnya agar tidak menyakitinya ya. Jalin komunikasi terus sama pasien yang kita bekam. Karena pernah kita dapati pasien yang nggak kuat, dia hanya diam saja ya, ternyata dia menguap-nguap, kita raba pinggangnya terasa dingin, dia juga minta minum ketika bekam. Ini bertanda ciri-ciri dia lemah dan mau pingsan ya, mau pingsan. Dan ketika ini terjadi, hendaknya segera kita selesaikan pembekaman dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika sudah pingsan ya, kita harus siap-siap untuk melakukan tindakan berikutnya ya. Ini kita bekam di sekolah ya teman-teman, jadi ada informasi-informasi atau baca-baca Quran ya, tidak masalah ya. Ini kita bekam di sekolah. Kebetulan pasien kita ini adalah teman kita yang mengalami kekakuan otot punggung ya, membuat aktivitas sedikit terganggu ya. Tentunya setelah bekam ini kita berharap sembuh dengan izin Allah. Bekam ini tentunya juga bagi umat Islam merupakan sunnah Nabi ya. Setidaknya kita pernah melakukan bekam walaupun hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau bisa kita berbekam setiap bulannya itu lebih bagus, hitungan hijriah ya. Dan di sini ada juga hari-hari yang disunahkan berbekam berikut dengan tanggalnya ya. Setiap bulan hijriah tanggal 17, 19, 21 disunahkan berbekam ya. Kemudian kalau di harinya, kalau tidak sempat di tanggal tersebut, bisa kita berbekam di hari Senin, Selasa, dan Kamis
ya, Selasa dan Kamis. Kita bersihkan dengan tisu ya, darahnya kita bersihkan dengan tisu ya, lumayan banyak darahnya. Manfaat bekam ini juga bisa penglihatan kita bisa terang kembali ya. Biasanya kalau darah sudah tersumbat ya, maka penglihatan kita juga mulai kabur, dan disitulah letak kita perlu bekam ya. Ketika badan sakit ya, tidak mesti dan tidak harus selalu kita bawa ke rumah sakit ya. Ada kalanya kita harus coba terapi alami seperti ini. Di samping sunnah Rasulullah, kita juga dapat kesembuhan dan dampaknya lebih maksimal. Jadi tidak perlu buru-buru pergi ke rumah sakit. Kita butuh ke rumah sakit memang jika sakit kita memang sudah, tapi kalau masih ringan ya, masih bisa menggunakan terapi ya, kita terapi ya. Sedikit lagi selesai ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-temannya dan di komen ya. Jangan lupa di subscribe ya. Agar bermanfaat untuk orang banyak ya. Sekarang umat Islam sudah banyak ya, hampir rata-rata meninggalkan yang sunnah Nabi ini. Bahkan non muslim malah yang bersemangat mengamalkan bekam ini. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Nah, ini selesai ya, sudah kita sudut kedua kalinya. Sekarang kita bersihkan ya, sampai penyedotan 2 kali saja ya. Tanda kita tidak perlu membekamnya sampai 3 kali atau lebih ya. Sedotan kedua kali itu biasanya akan nampak plasma darah ya, berwarna kuning, cairan kuning, itu bertanda darah yang statis sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak bisa lagi kita sedot darahnya ya. Kita hentikan pembekaman, jangan kita sedot lagi karena sudah cukup seperti 2 kali sudut saja. Ya. Demikian terapi hari ini teman-teman semua ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua dan dimudahkan rezekinya ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa pakai sarung tangan ya ketika membekam ya. Kita teteskan di setiap bekas bekaman minyak sinergi tadi ya. Udah kenyang, udah makan. Nah, kita oleskan minyak ya, untuk menutupi biar cepat lukanya kering dan juga bekas bengkak sedotan tersebut cepat mengempes. Demikian teman-teman semua. Oh ya, ini ada satu lagi ya, bagian leher belum kita bekam nanti insyaallah setelah ini ya. Setelah ini pembekaman leher ya, pembekaman bagian leher ya.
Silakan isikan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.